Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 9 Februari 2022 bersama saya Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono. Saudari-saudara yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari bersama-sama kita renungkan sabda Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai dengan 23. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu, Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah. Segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Karena tidak masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, bersama-sama pada hari ini bacaan Injil mengajak kita untuk merenungkan bahwa sesungguhnya makna soal najis dan tidak itu bukan hanya sekedar apa saja yang kita keluarkan dari mulut kita, tetapi apa saja yang keluar dari hati kita tetapi tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sangat jelas diungkapkan dalam bacaan Injil. Ketika kita mengalami atau memiliki pikiran jahat, hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah, zina, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, segala hal ego kita, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Hal itu merupakan tindakan atau wujud nyata hal-hal yang keluar dari hati kita. Hati yang tidak baik. Dalam hal ini kita diajak untuk bersama-sama melihat kembali. Sangat jelas dan sangat dekat ada di sekitar kita. Seringkali mungkin kita menganggap bahwa rasa iri, hawa nafsu, atau mungkin kesombongan itu merupakan hal yang biasa. Akan tetapi justru itulah tindakan-tindakan yang menajiskan. Tidak hanya sekedar apa yang kita ungkapkan saja yang merupakan hal negatif, tetapi sungguh secara lebih konkret Allah mengajak kita untuk melihat bahwa ternyata tindakan yang menajiskan yang keluar dari dalam diri ada banyak warnanya. Dan itu juga merupakan gambaran bagaimana sesungguhnya dosa senantiasa mengintip kita di balik celah pintu sekecil apapun itu. Maka mari saudari-saudaraku yang terkasih bersama-sama kita lihat kembali. Jangan-jangan seringkali pengandaian-pengandaian yang kita ungkapkan, yang kita lakukan terhadap sikap kesombongan, terhadap sikap iri hati, terhadap sikap kebebalan, atau mungkin bahkan terhadap sikap keserakahan, itu sangat dekat dengan diri kita. Namun seringkali mungkin kita menganggapnya itu sudah biasa. Padahal dari ungkapan yang sudah biasa itu, jangan-jangan kita malah terlalu mudah untuk menganggap yang najis itu sebagai sesuatu hal yang biasa. Karena dengan demikian berarti kita mudah menganggap dosa adalah hal yang sudah biasa. Maka mari bersama-sama kita ingat kembali, kita renungkan kembali, kita resapi dalam hati kita segala pikiran-pikiran yang muncul dalam diri kita, dan mari kita olah, kita rasakan, dan sungguh
kita maknai mana isi hati yang mendekatkan diri dengan Tuhan, mana isi hati yang menjauhkan diri dengan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, rahmat-Mu sungguh cukup bagi kami sebagai bekal perjalanan hidup kami yang masih panjang. Namun ya Bapa, kami mohon, bimbinglah kami senantiasa, utuslah rahmat perlindungan-Mu, agar kami senantiasa Engkau lindungi, hati kami senantiasa Engkau jaga, agar kami semakin mampu untuk tetap memilah mana hal-hal yang baik, mana hal-hal yang tidak baik, yang mungkin tindakan yang mendekatkan diri kami dengan Engkau maupun juga tindakan yang membuat kami jauh dari kehendak-Mu. Ini semua kami mohon kepada-Mu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan berkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan salam mendoan.